Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nurul Rahmah episode yang ketiga. Senang sekali saya Izzat Maki yang menjadi host di episode kali ini. Dan beruntung sekali kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu guru di SDIT Nurul Rahmah yang telah berkontribusi banyak terhadap kemajuan SDIT. Dengan Ustazah Dwi, mungkin bisa saya hai dulu ke kamera. Halo, Mungkin oke. bisa perkenalan diri. Oke, nama saya Dwi Arifah Kamelia, biasa dipanggil Ustazah Dwi atau bisa berubah menjadi Miss Dwi. Oke, Miss Dwi ya. Miss Dwi, oke. Rumahnya di mana nih? Di Bangkalan, Di Bangkalan. Bali, Bangkalan. Bangkalan asli. Oh, Bangkalan asli ya. Mewah juga. Alhamdulillah Mepet mewah, sawah. tapi bukan mewah, mepet laut, Oh, mepet laut. Udah deket laut ya. dekat laut. Oke. Hari ini kita akan berbincang tentang materi tentang tema yang sangat luar biasa yaitu tentang PR ya. Iya, Ya. PR. Ada beberapa sekolah yang masih menerapkan PR, ada yang tidak. Ada yang Nah, tidak. kira-kira menurut Ustazah Dwi ini seberapa pentingkah PR bagi murid itu? Kalau saya pribadi ya Tati ya, PR itu penting ya. Oh iya. Sebenarnya PR itu bukan untuk membebani siswa, tapi PR itu untuk melatih siswa. Kenapa? Karena kadang-kala ketika kita mengajar, waktunya kan terbatas. Jadi kalau kita tidak memberikan tugas, bagaimana cara anak-anak melatih nanti di rumahnya? Nah, banyak hal yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan PR di rumah. Contohnya apa? Pengulangan materi. Jadi anak-anak sampai di rumah bisa mengulang lagi materinya. Penguatan materi juga. Dan yang terpenting itu belajar bertanggung jawab. Iya. Tapi kan banyak juga sih murid-murid yang selain di sekolah juga banyak kegiatan di rumah. Entah di Benar. rumah itu mungkin bantu orang tua atau nambah kegiatan ekskul. Itu bagaimana itu? Apakah tetap penting? Tetap PR itu? penting, tapi kan kita harus membatasi berapa jumlah PR yang Oh, diberikan. dibatasi. Nah, kepada siswa. Karena memang banyak sebagian siswa yang mengatakan bahwa lo ada tugas, mereka merasa takut. Mereka menganggap PR itu adalah hantu yang menakutkan. Padahal kan PR bisa dijadikan kita teman, seperti itu kan. Dan apakah ada nilai yang bisa dilatih dari PR itu? Wah, tentu banyak nilai yang bisa kita dilatih di dalam ketika kita siswa mengerjakan PR di rumahnya ya. Yang pertama, tentu disiplin. Oh ya, Kenapa? disiplin. Karena siswa belajar mengerjakan sesuatu dengan rentan waktu yang sudah ditentukan. Belajar mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Nah, yang kedua apalagi belajar mandiri. Kenapa? Karena mereka dilatih untuk mengerjakan terlebih dahulu dikerjakan sendiri semampunya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Kenapa? Itu adalah tugas yang diberikan oleh guru, jadi otomatis mereka harus menyelesaikannya. Itu menarik sih, Seperti itu. barusan ada kata mandiri. Nah, Nah, khawatirnya ketika dibuat PR ternyata yang garap itu bukan anaknya tapi orang tuanya. nah Bagaimana itu tak sering Bagaimana itu terjadi. solusinya Nah, supaya bukan orang tua yang Nah, ngerjakan? itu. Kadang ketika kita ada tugas yang takut, bukan malah siswanya. Yang stres itu siapa, Tat? Wali muridnya. Oh, orang Wah, tuanya ya? tugas lagi. Padahal kan tugas itu yang diberikan sama guru bukan untuk wali murid, Tat, Ya, tapi benar-benar. untuk anaknya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada tugas, wali murid itu tahu perannya ketika mengerjakan tugas itu sendiri kan ya, Tat ya. Contohnya, tugasnya orang tua itu di rumah ketika anak ada tugas mendampingi. Ya, hanya mendampingi Nah, saja. bukan mengerjakan mengerjakan. sekali lagi. Oke. Nah, setelah itu tugasnya apa lagi? Mengatur waktu anak. Jadi orang tua juga harus tahu, oh waktunya anak bermain, oh sekarang ada tugas. Berarti mereka memberikan waktunya untuk mengerjakan tugas, waktunya untuk bermain, bukan malah mengambil alih tugasnya. Karena kan orang tua juga banyak kesibukan pasti. Nah, bener, Tat. Kadang-kala kita tahu tulisannya siswa di sekolah seperti ini. Ketika ada tugas, loh tulisannya kok malah Beda, lebih gitu ya. rapi daripada di kelas. Berarti kan bisa jadi tugas itu diambil alih oleh orang tuanya atau kakaknya mungkin. kakaknya. Padahal sebenarnya kalau orang tua santai, anak kan juga santai ketika mengerjakan, Tat. Seperti itu. Tapi pernah nggak Ustazah ini menemukan ada murid yang tidak mengerjakan PR kemudian dengan alasan yang menarik nih mungkin bisa disampaikan? Wah, banyak sekali Tat alasannya anak-anak. Ketika ada tugas, kadang Ustazah lupa bukunya ketinggalan, tidak dibawa. Ada juga yang mengatakan seperti ini, Tat. Ustazah, aku sudah mengerjakan, tapi gak tahu kenapa bukunya hilang di mana. Ustazah misterius gitu. Padahal sebenarnya anak-anak sekarang itu banyak bikin alasan yang kreativitasnya tinggi buat membuat alasan itu ya, Tat ya. Padahal kalau kita lihat, malah kreativitas itu bisa dikerjakan untuk hal-hal yang lebih positif. Contohnya, cobalah mereka mengerjakan tugasnya. Pasti kan PR-nya akan cepat selesai. Kan kreativitasnya itu Nah, mencari alasan tidak mengerjakan tugas. Kadang Ustazah gak sempat mengerjakan karena capek ini itu. Padahal kan kalau kita lihat, selagi kita bisa memanage waktu, kapan waktunya bermain,
Nah, kita tetap bisa ngerjakan tugas seperti itu, Memang Kak. seharusnya PR bisa Bisa diselesaikan. diselesaikan, tapi tetap butuh support dari orang tua. Gitu. Mungkin dengan support yang berlebihan sehingga dibantu. Nah, supportnya terlalu Dikerjakan berlebihan ini, gitu ya. karena ya itu ya, yang kita tahu bahwa kalau ada tugas atau ada PR itu yang stres bukan anaknya, tapi orang tuanya. Iya. Karena mungkin orang tuanya juga tahu kalau anaknya ini nggak bakal bisa. Nah, jadi tugasnya langsung diambil alih ya, Tat ya. Ya sudah, biar bunda aja yang ngerjakan, kamu main. Sebenarnya itu kan bukan peran orang tua. Gitu Tapi kan. begini Ustazah, kan PR itu kan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan murid di rumah. Di rumah. Di rumah anak dengan fasilitas yang ada gadget. Dan sekarang dengan ChatGPT semua bisa terjawab. Nah kira-kira itu bagaimana? Apakah tetap penting untuk anak itu diberikan PR atau seperti apa? Tetap penting Ustadz, Tetap penting, mengingat ya? banyak manfaatnya yang kita dapatkan. Nah, kembali lagi kalau di rumah kan kita sebagai guru tidak bisa mendampingi anak. Oh, ya. Nah, perannya kita selalu mengingatkan kepada orang tua. Nah, ketika anak menggunakan gadget, apalagi seusia SD ya Tat ya, otomatis kan butuh pendampingan dan pemantauan khusus. Jadi orang tua tahu anak itu memanfaatkan gadget untuk apa. Nah, memang ada beberapa hal yang kita mungkin Ustadz sudah tahu ya, ChatGPT itu kita butuh jawaban apapun kita bisa didapatkan dari ChatGPT. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan. Contohnya critical thinking kita, analyze-nya anak-anak tentang pemecahan masalah itu. Seperti itu. Itu seharusnya di sekolah, kemudian di rumah dengan bantuan ChatGPT mungkin nggak apa-apa. Karena kan begini, anak kan di rumah, kalau di rumah megang HP mungkin dibuat game. Nah, dengan ada PR ini dibuat cari ilmu gitu ya. Berarti tidak masalah juga sebenarnya sih. Sebenarnya kalau untuk mencari sumber referensinya tidak masalah kan. Tapi ya. kadang anak-anak kan kita tahu ChatGPT di foto jawaban dari soal ini apa langsung muncul dan mereka akan salin gitu. Resikonya juga kalau seperti itu nanti bisa anak pengennya selalu yang instan. Yang gitu instan, ya. nggak mau mikir. Jadi nanti bisa jadi otaknya jadi berkarat dong, Tat, kalau kita nggak digunakan untuk mikir. Nah, selanjutnya ini mungkin ini sedikit pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira tadi kan anak-anak takut nih dengan PR dan menganggap itu sebagai hantu. Sebagai hantu. Kira-kira benar. gimana solusi supaya anak-anak menganggap PR itu bukan hantu lagi tapi sebagai teman? Dari Oke. Sandra Dewi kira-kira bagaimana? Kalau saya pribadi gini ya Tat ya, sebenarnya apa namanya tugas atau PR yang diberikan guru untuk anak-anak kerjakan di rumah itu bukan suatu hal yang menggigit. Kenapa? Yang menggigit anak-anak itu rasa malasnya. Oh, iya. Nah, itu yang susah, Tat. Harusnya anak-anak itu berani memulai dari mengerjakan satu soal aja dulu ya, Tat ya. Jangan banyak-banyak. Setelah itu 2 soal, 3 soal, baru selanjutnya. Karena yang susah itu memulai, bukan mengerjakan. Kalau kita sudah punya niat untuk memulai, nah itu akan terus dikerjakan. Seperti itu, Tat. Tapi mungkin tetap ketika anak diberikan tugas dengan tugas yang sesuai porsi anak ya. Nah, sesuai porsi anak. Kadang khawatir begini, banyak ada guru si A buat PR, guru si B buat PR juga. Nah, itu mungkin bisa dibatasi ya, Tat ya. Kita tahu kapasitasnya. Dalam 1 hari kan banyak mapel. Nah, setidaknya nggak perlu banyak-banyak deh, Tat, ngasih tugas. 1 aja sudah cukup. Atau beberapa yang penting anak-anak itu ada niat nanti malam, oh ada tugas. Nah, kan sekalian mengulang materinya itu, Tat. Kalau guru dulu kayaknya yang saya tahu itu PR-nya 20 soal gitu kan. Zaman kita aja ya, Tat ya, pasti tiap hari pasti bawa pulang oleh-oleh gitu loh. Kadang kalau sekarang anak-anak ada oleh-oleh ya Nak, nanti Ustazah Dwi titip oleh-oleh. Oleh-olehnya apa ya, tugas itu, Tat. Wah, oleh-oleh lagi, jadi mereka merasa takut. Sebenarnya balik lagi ya, Tat ya, kalau kita ibaratkan PR itu kan ibarat bayangan gitu ya, Tat ya. Kalau misalnya kita lari, bayangan itu tetap mengikutin kita. Tapi kalau kita berhenti, coba kita kerjakan, selesai juga. Jadi memang mungkin cara untuk merubah PR dari sebelumnya hantu sebagai teman ini salah satu faktornya tetap dari guru ya. Yang pertama, guru memberikan batasan, jangan terlalu banyak, dan anak murid ini harus mengerjakan. Harus menghentikan rasa malas itu, belajar untuk bertanggung jawab, disiplin mengerjakan tugas itu. Benar. Nah, kenapa dikatakan sebagai teman? Karena ketika kita mengerjakan tugas, teman itu yang membuat kita menjadi pintar, ilmu wawasan kita bertambah, dan juga materi-materi yang kita dapatkan bisa kita ulang, gitu, seperti itu. Berarti teman terbaik adalah PR. Nah, teman terbaik kita adalah PR, menambah ilmu. Sama lah kayak kita kalau tanding olahraga gitu loh, Tat. Masa iya kita mau latihan ketika besok tanding, otomatis kan rutin latihannya. Nah, sama kalau anak-anak itu dilatih mengerjakan PR, otomatis ketika nanti ada ulangan, mereka gak kaget.
Lebih kaget lagi kalau mereka tidak latihan soal tiba-tiba ada ulangan. Itu kan lebih seperti film horor nggak sih, Tat? Nggak ada persiapan. Memang harus belajar itu tiap malam. Benar, itu salah satu Ketika contoh. ada ulangan tidak kaget. Beda dengan Mm-mm. sistem kebut semalam. Kebut semalam. Itu cepat lupa. Nah, kita sudah penuh otaknya. Karena memang ketika PR itu kan otomatis kalau anak-anak ada PR pasti mereka buka buku ya, Tat ya. Nah, kalau nggak ada PR mereka ya sudah, Iya. nggak semua orang mau buka buku sama. seperti Memang itu. kadang anak ketika untuk buka buku itu memang harus dipancing. Caranya itu. dengan PR. Caranya dengan PR gitu. Tapi ya memang kalau kita sistemnya full day ya harus bisa membatasi Ya. gitu lah, Kak. Jangan terlalu Kebetulan di sekolah banyak. ini kan full day Nah, kan. benar. Sampai jam 2:30. Kemudian anak kadang lanjut ngaji. Lanjut ngaji, gitu. ada yang eskul ini Eskul. itu. Jadi nggak ada waktu Ustazah buat ngerjakan. Sebenarnya nggak seberapa waktu yang kita butuhkan gitu. Tapi manfaatnya luar biasa dari PR itu. Jadi tentang PR itu sebenarnya bukan masalah berkaitan dengan pembelajaran aja nggak sih, Tat? Bisa membangun kebiasaan Ya, baik untuk kebiasaan anak-anak, baik. membangun karakternya anak-anak. Berarti tetap harus ada PR ini. Iya, Ada PR ya. harus Oke. ya. Jadikan PR sebagai teman, Bukan sebagai hantu. hantu atau sesuatu yang menakutkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih banyak Ustazah Dwi. Terima kasih atas kembali, materi dan Ustaz. materi yang sangat luar biasa ini. Saya akhiri. Saya minta tolong semuanya untuk like, komen, dan juga share-nya. Nanti komen yang paling bagus itu yang akan kami jadikan ide untuk konten selanjutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.